chance, take it a... Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan sebuah kapal di laut lepas yang dimana kapal tersebut ternyata telah dibajak oleh sekelompok bajak laut. Para bajak laut itu rupanya sedang menyandera para awak kapal dan memberitahu agar si perusahaan yang mempunyai kapal tersebut agar menembus mereka semua dengan sejumlah uang. Namun setelah menunggu lama tak ada satu orang pun yang datang untuk membawa uang tebusannya. Merasa kesal karena itu, pimpinan dari pajak laut itu pun akhirnya membuat sebuah rekaman video untuk meyakinkan sekaligus mengancam jika tak datang juga seorang penebus maka mereka tak segan lagi untuk membunuh para awak kapal tersebut. Ketika para bajak laut itu siap untuk membunuh para sanderanya tiba-tiba, sekantong uang dijatuhkan, dan ya para barbarians yang menyebut diri mereka sebagai The Expendables telah tiba untuk menyelamatkan para sandera dengan memberi mereka sejumlah uang. Namun para bajak laut itu tak mau menerima uang tersebut karena uang itu berjumlah $3 juta sedangkan yang para bajak laut minta adalah $5 juta. What do you know, a greedy pirate? Di tengah negosiasi tiba-tiba seorang dari pihak penyelamat yaitu Gunner, tanpa banyak bacot langsung bertindak sesuka hatinya mengambil inisiasi untuk membunuh pimpinan bajak laut yang sebelumnya diperingatkan oleh pemimpin mereka yaitu Barney. Karena itu adegan baku tembak pun tak dapat dihindari dan singkat cerita mereka berhasil mengalahkan para bajak laut itu dengan mudah. Di tempat lain Gunner mencoba untuk menggantung salah satu dari bajak laut, namun Barney melarangnya karena menurutnya tidak seperti itu cara kerja tim ini. This isn't how we work. Namun Gunner tetap keras kepala untuk melakukan aksinya itu, dan di sini juga kita tahu pada akhirnya tahu jika Gunner sepertinya merupakan seorang psikopat. Ketika Gunner akan segera melancarkan aksinya tiba-tiba Yin berhasil menghentikannya tetapi Gunner berhasil memojokkannya. Dan tak lama dari itu dari belakang muncul Barney yang memberitahu Gunner agar segera melepaskannya, Gunner pun melepaskannya dan mereka semua pun kembali pulang dengan menggunakan pesawat. Setelah menyelesaikan misinya menyelamatkan para awak kapal. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Lee yang sedang menemui kekasihnya yaitu Les untuk memberikannya sebotol minuman dan juga sebuah berlian. Tetapi sayang ternyata Les sudah memiliki seorang kekasih baru. Lee pun merasa cemburu dan pergi meninggalkan Les. Di tempat lain kita melihat seseorang bernama Tol yang sedang menuju ke tempatnya sekaligus menemui Barney bersama dengan kekasihnya. Tol nampaknya adalah seorang seniman tato dan dulu sepertinya ia merupakan mantan rekan setim dari Barney yang merupakan ahli melempar pisau sama seperti Lee. Di sini juga Barney mengatakan kepada Tol kalau dia telah mengeluarkan Gunner dari tim karena tindakannya ketika berada di kapal laut. Barney pun meminta Tol untuk menggantikannya. Namun sayang Tol menolak ajakannya. Tak lama kemudian, Lee juga datang ke tempat itu untuk sekedar menenangkan hatinya setelah kejadian bersama pacarnya sebelumnya. Setelah itu Shin pun kembali berpindah ke sebuah istana di mana di sana terdapat 3 orang penduduk yang telah mencuri sesuatu dan akan dihukum oleh jenderal yang bernama Jenderal Garza. Ketika Jenderal Garza bersiap untuk menghukum penduduknya, tiba-tiba seseorang menembak salah satu dari ketiga penduduk tersebut dan orang itu bernama James Monroe, yang ditemani bodyguard-nya yaitu Dan Payne. James mengatakan kepada Jenderal Garza kalau dia juga layak menghukumnya karena mereka tidak hanya mencuri sesuatu miliknya saja melainkan mencuri dari milik mereka berdua. Setelah itu Jenderal Garza pun menembak 2 orang warga yang tersisa. Keesokan harinya, Barney bertemu dengan seseorang bernama Church yang merupakan seorang agen CIA di sana sang agen menawarkan sebuah pekerjaan kepada Barney dan timnya untuk membunuh pemimpin diktator di sebuah pulau yang bernama Villena yaitu Jenderal Garza, yang telah kita lihat di scene sebelumnya. Di sini Barney juga bertemu dengan seseorang bernama Trent Mauser yang nampaknya merupakan mantan rekan setimnya dulu. Barney pun siap memenuhi permintaan Church dengan syarat dia harus memberikan setengah upahnya secara cash. Namun Church menolaknya karena dia takut Barney membawa uangnya tapi tidak melakukan misinya. Dengan kata lain, Church takut Barney akan membohonginya. Barney pun pada akhirnya setuju dan berencana untuk pergi ke Pulau Villena untuk mengecek tempat operasinya terlebih dahulu. Di sana Church pun memberitahu Barney kalau dia mempunyai seorang informan di pulau tersebut yang akan memudahkan Barney Dem Team mengolah informasi dari pulau tersebut. Keesokan harinya, Gunner menemui Barney yang sedang berada di dalam sebuah mobil. Di sana Gunner meminta kepada Barney agar tidak mengeluarkannya dari tim. Namun Barney menolak dan tetap pada keputusannya yaitu mengeluarkan Gunner dari tim. Gunner pun tampak tak terima dengan keputusan ini di mana beranjak pergi dengan mengatakan kalimat ancaman kepada Barney. Be careful. Beralih ke tempat Barney yang sedang memberitahu timnya kalau dia diberi misi oleh Church untuk membunuh pemimpin indikator yaitu Jenderal Garza yang berada di sebuah pulau yang bernama Villena.
Barney mengatakan kepada timnya jika besok dia akan pergi ke pulau tersebut untuk memeriksa apakah misi itu layak mereka terima apa tidak. Keesokan harinya, Barney pergi bersama Lee ke Pulau Vilena. Mereka berdua menyamar sebagai petugas kebun binatang untuk menghindari kecurigaan dari para penduduk Pulau Vilena. Singkat cerita mereka berdua pun berhasil masuk ke pulau tersebut dan mendapati James Monroe dengan para anak buah Jenderal Garza yang nampaknya sedang merusak dagangan para warga karena salah satu mobil milik warga menghalangi jalannya. Setelah itu Barney dan Lee pun pergi ke sebuah tempat untuk menemui informan mereka yang sebelumnya diceritakan oleh Courage. Singkat cerita informan itu pun tiba dan ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Sandra. Setelah itu, Sandra pun membawa Lee dan Barney menuju ke tempat Jenderal Garza. Di jalan Sandra bercerita tentang Pulau Vilena, di mana dia bercerita jika Pulau Vilena itu dulunya merupakan pulau yang damai. Sampai pada suatu waktu orang Amerika yaitu James Monroe, datang ke pulau tersebut dan menyogok sang pemimpin yaitu Jenderal Garza dengan sejumlah uang untuk memberikannya hak menanam ganja di sana. Yang sampai sekarang membuat tempat itu menjadi markas produksi barang haramnya serta membuat para warga menjadi para pekerjanya. Tanya hanya itu saja, James Monroe pun meminta agar Jenderal Garza mau membuat para pasukan tentaranya untuk membantunya dan membasmi siapapun yang menghalanginya termasuk rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, Jenderal Garza menjual rakyatnya kepada James Monroe. Dengan ini pun terungkap jika sepertinya Jenderal Garza itu sebenarnya dulunya itu merupakan pemimpin yang baik. Sampai pada akhirnya dia tergiur dengan uang yang diberikan James Monroe dan membuatnya menjadi seorang diktator dan alhasil rakyatnya pun menjadi menderita. Setelah itu kita diperlihatkan James Monroe yang sedang bertemu dengan Jenderal Garza di sebuah lahan yang akan ditanami James dengan ganja. Di sana James terlihat marah terhadap Jenderal Garza karena pada waktu itu, para rakyatnya tidak ada di sana untuk membantu menanam ganja milik James. James pun meminta Jenderal Garza agar segera menyuruh rakyatnya untuk menanam ganja miliknya. Get me my product. Setelah itu Jenderal Garza pun terlihat kesal sekali terhadap James, karena dia merasa jika harga dirinya sudah tak ada ketika dia dibentak oleh James di depan anak buahnya sendiri. Namun James mengingatkan Jenderal Garza bahwa jika tanpa dia Jenderal Garza tidak akan menjadi seseorang yang kaya raya. Rich and being wealthy is very good. James pun pergi bersama anak buahnya. Kembali ke mobil, Lee meminta Sandra untuk menurunkannya dan singkat cerita Barney dan Sandra tiba di suatu tempat. Di tempat itu, Barney merasa ragu kalau Sandra bukanlah seorang informan yang sebenarnya. Dan ternyata memang benar, sebenarnya Sandra disuruh oleh temannya untuk menemui Lee dan Barney karena temannya itu takut maka dialah yang menggantikannya. Tapi bukan berarti di sini Sandra orang jahat ya, melainkan dia orang baik di mana dia sangat yakin jika Barney dan timnya akan membuat semua masalah di Vilena selesai. Di tengah perbincangan tiba-tiba para tentara Garza tiba dan menangkap Sandra untuk membawanya kepada ayahnya yang ternyata ayah dari Sandra adalah Jenderal Garza. Di tengah Sandra yang sedang ditangkap tiba-tiba melayang sebuah pisau yang mengenai tentara yang memegang Sandra. Di sini adegan baku hantam pun terjadi. Ketika Lee berhasil menyelamatkan Sandra dari salah satu tentara tiba-tiba satu tentara lain muncul yang mencoba membunuhnya. Namun dengan sigap Barney berhasil menembaknya. Are you crazy? You're welcome. Setelah itu mereka pun mencoba kabur dari pulau tersebut. James yang mendengar kabar tersebut lalu menyuruh para tentara Garza untuk mengejarnya. Singkat cerita Lee dan Barney pun berhasil kabur. Namun Sandra tidak ikut serta karena dia bersikeras untuk tetap tinggal di sana. Di tengah jalan, Barney merasa khawatir terhadap Sandra dan mereka pun akhirnya kembali ke Pulau Vilena. Dan membuat semua pasukan yang telah menghadangnya hancur setelah meledakkan daerah sekitar pelabuhan. Sementara itu, James selamat dari serangan tersebut dan Barney nampaknya tidak berhasil membawa Sandra kembali. Beralih ke istana, di sana James bertemu di Jenderal Garza dan membahas anaknya yaitu Sandra yang menurutnya Sandra merupakan dalang dari kejadian sebelumnya, di mana James mengira kalau Sandra lah yang membuat mereka berdua yaitu Lee dan Barney masuk ke Pulau Vilena. James pun menyuruh para anak buahnya untuk mencari Sandra dan menangkapnya. Tak lama setelah itu, muncullah Ganner yang nampaknya dia mencoba memberitahu James tentang dua orang yang membuat kekacauan sebelumnya yaitu Lee dan Barney. Dengan kata lain,
Di sini Gainer mencoba berkhianat karena dia merasa kesal setelah sebelumnya dikeluarkan dari tim. James pun menerimanya. We need him. Di tempat lain Barney dan tim mencoba menggali informasi mengenai James Monroe. Barney merasa target sesungguhnya yang harus disingkirkan di pulau itu sebenarnya bukanlah Jenderal Garza melainkan James Monroe. Setelah ditelusuri, akhirnya di sini pun terungkap jika James Monroe dulunya merupakan salah satu agen CIA dan dia dikeluarkan karena dia serakah, sampai akhirnya dia pun bekerja sama dengan Jenderal Garza untuk membuat bisnis barang haram di Pulau Vilena. Setelah itu kita dibawa kembali kepada Lee yang kembali mencoba menemui kekasihnya yaitu Les. Di sana Lee mendapati wajah Les lebam dan pelakunya tak lain dan tak bukan adalah kekasihnya sendiri. Setelah itu Lee lalu menemui kekasihnya Les yang nampaknya sedang bermain basket bersama temannya. Di sana, Lee pun memberikan pelajaran kepada kekasihnya Les atas tindakannya kepada Les dengan cara membuatnya babak belur. Kembali ke Vilena, di sana para tentara Garza dan anak buah James menyiksa para warga untuk memberitahu mereka tentang keberadaan Sandra, yang dimana pada malam itu James sedang memburunya. Tak lama dari itu, Sandra pun berhasil ditangkap oleh anak buah James. Dan di saat yang bersamaan ayahnya lalu melempar sebuah botol dan mengatakan kepada Sandra bahwa kenapa dia tidak lari. Sandra pun dibawa ke ruang interogasi dan dia disiksa agar mau menjawab pertanyaan yang diberikan padanya tentang Lee dan juga Barney. Setelah itu kita kembali dibawa ke tempat Barney yang berencana untuk menyelamatkan Sandra. Lee dan Yin mencoba membantunya namun Barney menolak dan dia ingin pergi sendiri karena menurutnya ini merupakan masalah personalnya antara dia dan seseorang yang disukainya, yaitu Sandra. Namun sebelum Barney pergi, tiba-tiba Yin masuk dan bersikeras ingin membantunya. Barney pun lalu mengizinkannya, dan ketika mereka akan segera pergi, tanpa sadar mereka ternyata telah diikuti oleh Gainer yang telah berkhianat bersama dengan anak buah James. Tak berselang lama Gainer dan anak buah James pun menembaki mobil Barney dan Lee. Setelah itu, adegan baku tembak pun terjadi. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara mobil Barney dan Gainer. Singkat cerita, mereka pun masuk ke sebuah gudang dan Barney berhasil menjebak mobil Gainer dengan menabrak tembok yang runtuh mengenai mobilnya. Setelah itu Gainer berhasil bangkit kembali dan melakukan buy one dengan Yin. Yin yang lincah dengan postur kecilnya itu ditambah dengan bela diri kungfu-nya berhasil membuat Gainer terpojok. Tapi sayangnya Gainer berhasil mendapatkan momentum untuk membalikkan keadaan dan mencoba untuk membunuh Yin dengan mengangkatnya menggunakan otot kekarnya. Ketika Gainer akan mencoba untuk membunuh Yin, tiba-tiba Yaps Barney terpaksa menembaknya karena dia tidak mempunyai pilihan lain. Barney pun tampak menyesal dengan tindakannya. Tapi setelahnya Barney mengatakan kalau dia sengaja menembak tidak tepat di jantungnya yang berarti Gainer kemungkinan masih bisa hidup. Shots a couple inches above your heart. Setelah itu Gainer memberitahu Barney tentang orang yang merekrutnya. Selepas kejadian itu, Barney dan Yin pun bergegas menuju ke sebuah garasi pesawat untuk pergi menuju Pulau Vilena. Dan ketika dia masuk ke pesawat tiba-tiba semua anggota tim telah berkumpul di sana. Mereka pun lalu segera pergi menuju ke Pulau Vilena. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di Pulau Vilena. Di sana, mereka berencana untuk meledakkan istana beserta dengan gudang penyimpanan narkoba milik James. Mereka pun berpencar untuk meletakkan sejumlah alat peledak di tiap sudut ruangan. Barney sendiri pergi menuju gudang narkoba James. Sementara itu di dalam istana ada Jenderal Garza yang sedang berbincang dengan James. Di sana Jenderal Garza menuduh jika kedatangan Lee dan Barney di waktu itu adalah ulahnya James untuk memburunya supaya James bisa lebih leluasa berkuasa di Pulau Vilena. Setelah itu Jenderal Garza pun meminta James untuk segera membebaskan anaknya yaitu Sandra atau dia akan membunuhnya. Barney tiba di sebuah terowongan dan dia pun mulai memasang peledak di setiap atapnya. Sementara yang lainnya juga sama. Mereka dengan mudah melumpuhkan anak buah Jenderal Garza serta mulai memasang peledak di setiap area yang dilewatinya. Di tempat Sandra disekap, dia didatangi oleh anak buah James yang ingin membawanya. Tapi tiba-tiba Barney datang untuk menyelamatkannya dan mencoba membawa Sandra keluar istana. Sementara itu, anggota yang lain telah keluar setelah berhasil memasang seluruh peledak di seluruh ruangan istana. Namun sayangnya, Barney nampaknya belum keluar juga dari istana. Tak lama dari itu,
Mereka pun kembali ke dalam untuk memeriksa Barney. Ketika Barney sedang membawa Sandra, dia tiba-tiba dihadang oleh tentara Garza. Dan dicekik oleh sebuah tali serta dipaksa menjawab pertanyaan oleh Dan Payne. Namun Barney terus membantah pertanyaan dari Dan Payne. Ketika Barney akan disiksa lagi, tiba-tiba kelompok yang lainnya datang dan Barney berhasil melepaskan diri dari musuhnya. Sementara yang lain sedang baku hantam, Dan Payne mencoba untuk melarikan diri dan Barney pun mengejarnya. Yin dan Lee bertarung menghadapi salah satu anak buah James yang cukup memberikan mereka perlawanan. Namun pada akhirnya Lee dan Yin pun berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Barney yang sedang mengejar Dan Payne pada akhirnya melakukan B1. Kembali ke tempat Yin dan Lee, mereka tampak kewalahan dengan jumlah tentara Garza yang banyak. Namun ketika mereka berdua telah kewalahan, tiba-tiba Terry Crews dengan kebarbarannya dengan membabi buta berhasil membuat para tentara Garza mati satu persatu dengan senapan edannya. Dan Payne yang telah memojokkan Barney pun melihat itu dan dia pun tiba-tiba melarikan diri. Di istana, Jenderal Garza mencoba mengembalikan kembali uang sogokan yang diterimanya kepada James. Jenderal Garza merasa kalau selama ada James, banyak sekali orang di pulaunya yang mati dan dia menyuruh James untuk berhenti bekerja sama dengannya. Dan Payne mengatakan jika helikopter penjemput sudah tiba tetapi James bilang kalau mereka tidak akan pergi. Sementara itu, Barney dan kelompoknya mencoba keluar. Ketika mereka membuka pintu untuk keluar tiba-tiba, di luar seluruh pasukan Garza telah bersiap untuk mengepungnya. Di atas istana, Jenderal Garza berpidato meminta maaf dan mengakui kalau dia selama ini telah egois. Tapi kemudian di belakang James menembaknya yang membuat semua tentara Garza marah karena pemimpinnya telah terbunuh. Tentara Garza pun menembaki Barney dan semua anggotanya. Lee menyuruh Barney untuk segera meledakkan gedungnya. Namun Barney tidak mau melakukannya karena Sandra masih berada di dalam. Ketika Lee melihat Sandra telah keluar dengan James, dia pun kembali menyuruh Barney untuk meledakkan istananya. Dan akhirnya Barney pun meledakkan istananya setelah memastikan jika Sandra telah keluar. Istana pun meledak dan hancur. Dengan hancurnya istana, para tentara Garza pun mundur. Sementara Barney dan kawan-kawan maju dan di sini pun perang dimulai. Barney dan kawan-kawan pun berhasil melumpuhkan satu persatu dari tentara Garza. Di tengah perang, Barney melihat Sandra yang akan dibawa oleh James dan Payne ke sebuah helikopter penjemput. Melihat itu, Barney pun lalu menyuruh Yin untuk meledakkan bom di sebuah genangan minyak untuk menghalangi jalan James menuju helikopter. Tapi sayangnya James berhasil meloloskan diri bersama Sandra. Sementara itu, Dan Payne dihadang oleh Tol. Mereka berdua pun lalu baku hantam dan pada akhirnya Tol berhasil membuat Payne jatuh ke dalam kobaran api yang membakarnya. Barney yang melihat James telah berhasil melarikan diri, lalu mencoba untuk menghancurkan helikopternya dengan menyuruh Terry Crews melemparkan sebuah misil ke arah helikopter disusul oleh Barney yang akan menembaknya. Setelah itu Barney pun berhasil membuat misilnya meledak dan menghancurkan helikopter. James yang kini merasa sudah terpojok lalu membawa lari Sandra. Namun Barney yang melihatnya pun kembali mengejarnya. Setelah itu James sampai di sebuah jembatan dengan Sandra disusul dengan Barney yang menyuruh James melepaskannya. Namun James menyuruh Barney agar melepaskan senjatanya karena jika tidak dia akan membunuh Sandra. Ketika Barney mulai melepaskan senjatanya, James pun menembaknya. Namun Barney rupanya masih sanggup berdiri. Di tengah perbincangan, Barney dengan cepat menembak James disusul dengan Lee yang mendaratkan pedangnya tepat di tubuh James. James pun pada akhirnya tewas dan masalah pun selesai. Keesokan paginya Barney pamit kepada Sandra dengan memberikan sejumlah rekeningnya untuk membantu keadaan di Pulau Vilena. Barney dan kawan-kawan pun pada akhirnya berhasil menyelesaikan misi mereka dan mereka pun segera bergegas untuk pulang. Di akhir film kita lalu diperlihatkan dengan Barney dan kawan-kawan yang sedang merayakan keberhasilannya di tempat tol si tukang tato.
Dan di sini kita juga diperlihatkan dengan Jenner yang ternyata telah sembuh dari luka tembak yang diterimanya dari Barney sebelumnya. Setelah itu film pun selesai. Nah itu dia tadi alur cerita dari film The Expendables. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.